selamat datang di podcast kedua milik kelompok 2 KKN Tematik Nasional UPN Veteran Yogyakarta. Podcast ini dibuat untuk senang-senang sekaligus sebagai saran edukasi kami untuk masyarakat tentang gimana sih sebaiknya menjalani kehidupan sehari-hari di era AKB ini. Lalu, bagaimana sih COVID menyebar? Atau mungkin ada pertanyaan-pertanyaan yang banyak orang masih bingung. Seperti, emang iya COVID menyebar lewat udara? Atau apa iya sih COVID gak akan hilang dari muka bumi ini? Nah, untuk menjawab itu semua, kita mendatangkan narasumber yang kompeten di bidang kesehatan. Nah, beliau ini juga merupakan tenaga kesehatan yang berhadapan langsung dengan pasien COVID. Dan beliau ini juga merupakan ahli K3 di Rumah Sakit Kanker Darmais. Nah, kita langsung panggilin aja nih, kita sambut aja Ibu Catherine. Ini dia Ibu Catherine. Apa kabar nih Bu Catherine? Halo, apa kabar? Baik semuanya. Mudah-mudahan semua sehat, segar, dan produktif. Amin. Nah, kita nih langsung tanya-tanya aja ya sama narasumbernya nih yang lebih tahu. Yang pertama nih kita mau tanya, gimana sih Bu keadaan rumah sakit selama pandemi dibanding sebelum pandemi? Perbedaannya tuh apa aja sih Bu? Oh, kalau itu udah jelas ya. Kalau sebelum sebelum pandemi itu kan semua bebas ya datang ke rumah sakit, pengunjung, terutama itu ya. Kita melihat perbedaannya adalah kalau rumah sakit itu pertama protokol kesehatan. Kalau yang dulu sebelum pandemi itu orang masuk rumah sakit, masuk aja, nggak ada protokol kesehatan. Sekarang itu yang pertama ya, sekarang dilakukan protokol kesehatan. Bagaimana protokol kesehatannya, itu yang pengunjung yang datang terutama semua dibatasi. Distancing, kemudian, wajib cuci tangan, kemudian dilakukan pengukuran suhu tubuh. Itu yang baru perbedaan pengunjung. Kemudian untuk, selanjutnya, untuk pelayanan rumah sakit juga. Untuk pelayanannya kita batasi. Misalkan dulu satu dokter praktek itu ada kita bisa 30 orang, sekarang setengahnya. Kemudian itu juga di waktunya diatur, pasien nomor 1 sampai 5 jam berapa, pasien nomor 6 sampai 10 jam berapa, itu seperti itu. Kemudian untuk karyawannya, staf, itu, untuk menjaga kesehatan kerjanya kita berlakukan WFH. WFH itu untuk yang di perkantoran, bagian administrasi itu bergantian. Kemudian kalau dulu kita melakukan medical check up untuk karyawan, untuk, staf yang ada di rumah sakit itu minimal setahun sekali atau setahun 2 kali. Sekarang orang, karyawan-karyawan yang atau perawat, tenaga medis, dokter yang akan bertugas di ruang isolasi itu harus, dilakukan screening COVID, pemeriksaan swab sebelum dan sesudah dinas di ruang isolasi. Ya itu perbedaan, sebetulnya masih banyak perbedaan lagi tapi, secara garis besar ya itu, gitu. Oh ya, berarti ketat banget gitu ya Bu? Ya itu harus, karena penyebaran virus COVID ini sudah bukan droplet lagi ya, sekarang sudah airborne dan virus COVID ini sudah, bermutasi. Bermutasi genetik itu kan yang lebih susah sebetulnya, sedangkan vaksinnya belum ditemukan sampai saat ini, gitu. Oh iya, untuk gejala-gejala untuk orang yang terpapar COVID itu umumnya apa aja sih Bu? Dan ada nggak gejala lainnya selain yang umum ini? Umumnya itu biasa demam. Demam kalau sudah 37,5 itu kita harus sudah aware. 37,5 ke atas itu ada indikasi bahwa itu infeksi. Sebetulnya semua infeksi juga demam, cuman kalau COVID ini 37,5. 37,5 itu, ke atas ya, itu sudah indikasi gejala COVID. Tapi bukan hanya itu, ada lagi seperti batuk. Batuk orang akan biasanya ciri-cirinya, ih kayak flu gitu. Sebetulnya ini batuk, demam, batuk, kemudian bila berlanjut itu ada juga yang diare. Jadi satu individu itu belum tentu gejalanya sama semuanya gitu. Terus sekarang ada lagi gejala yang semakin ke sini semakin banyak gejalanya. Ada lagi sekarang yang lagi ini terakhir ya, itu namanya anosmia. Anosmia itu hilang indera penciuman. Jadi, yang bersangkutan nggak bisa mencium aroma, tapi dia sehat aja gitu, sehat aja. Kemudian ada lagi kalau untuk yang komorbid itu adalah orang yang orang yang telah mempunyai penyakit bawaan.
misalkan jantung, diabetes, itu namanya komorbid. Jadi hati-hati bila, terjangkit virus Covid ini masuk ke tubuhnya itu, akan sangat berbahaya dibandingkan dengan orang yang tidak mempunyai penyakit bawaan, gitu. Ada lagi, satu lagi itu yang sekarang lagi rame itu adalah disebutnya gejala happy hypoxia. Apa itu happy hypoxia? Kelihatannya kita baik-baik aja, nggak apa-apa, tapi ternyata tubuh kita itu kekurangan oksigen. Happy hypoxia ini yang membuat orang kaget, tahu-tahu nggak ada apa-apa, tahu-tahu blek pingsan ya, tahu-tahu meninggal. Ada akhir-akhir ini seperti itu, gitu. Lalu berapa lama waktu yang diperlukan bagi gejala COVID-19 ini untuk muncul setelah kita terpapar? Masa jendelanya atau window periodnya itu 3 hari. 3 hari itu gejala akan muncul. Kenapa? Kalau orang-orang bilang itu 3 hari sampai 2 minggu. Setelah itu 3 hari sampai 2 minggu bila kita terinfeksi, kita akan mempunyai antibodi sendiri sebetulnya. Cuman kan, karena belum ada vaksinnya juga, virus yang masuk ke tubuh itu kita hanya membentuk antibodi, tapi karena belum ada vaksinnya, jadi itu tidak bisa dilawan oleh tubuh kita. Melawannya maksudnya gini, nggak maksimal, karena memang ini adalah virus yang baru. Nah, dari tadi kan Ibu nyebutin ya, rapid sama swab. Nah, mungkin orang-orang banyak belum tahu nih bedanya rapid sama swab itu apa sih, Bu? Oh iya. Jadi kalau rapid itu adalah rapid itu pemeriksaan screeningnya. Pemeriksaan screeningnya di mana, sama-sama yang diperiksa adalah darah. Itu kita lihat antigen dan antibodinya. Tapi kelemahannya adalah, pemeriksaan rapid ini dapat dipengaruhi oleh, virus-virus yang lain. Jadi kalau misalkan kita sedang, sakit karena virus yang lain itu akan terdetek di situ. Jadi, eee, apa, akan kadang ada, jadi timbulnya adalah positif palsu. Sebetulnya bukan, karena virus yang disebabkan oleh Covid, gitu. Jadi virus yang lain juga bisa terdetek. Dan sebetulnya kalaupun kita juga itu screening ya. Kalau swab itu dilakukan PCR. PCR dia secara, lebih detail lagi, kemudian dia diambil sampelnya bukan dari darah, dia langsung dari nasofaring atau urofaring. Itu makanya dibilang, periksa swab sebetulnya periksanya PCR. PCR, cuman dibilang swab karena cara pengambilannya dengan swab. Lidi kapas itu dimasukin ke dalam hidung, begitu. Dan hasilnya itu bedanya apa? Kalau rapid itu hasilnya kalau positif dibilangnya reaktif, negatif non reaktif. Tapi kalau swab itu positif ya positif, negatif ya jadi positif dan negatif. Paling perbedaannya itu aja. Kalau untuk memastikan bahwa itu Covid memang bukan dianjurkan, kita harusnya melakukan pemeriksaan swab PCR. Kemudian kalau yang rapid itu ya memang untuk screening aja gitu. Kalau misalkan rapid positif itu wajib dilanjutkan dengan pemeriksaan PCR, biasanya di rumah sakit seperti itu. Oh iya, lalu selanjutnya ya Bu, dari anak-anak, remaja, dan lansia itu kan semuanya dapat terpapar COVID ya. Nah, betul tidak sih Bu, kalau misalnya lansia itu lebih rentan terkena COVID? Ya, sebetulnya bukan hanya lansia. Lansia dan anak balita. Kenapa? Karena, pembentukan antibodi daya tahan tubuh mereka itu, kalau anak-anak belum sempurna. Kalau orang lansia itu sudah menurun. Tidak seperti orang dengan usia produktif yang, memang antibodinya masih kuat, pembentukan antibodinya memang masih optimal, masih bisa maksimal. Cuman kalau masih anak-anak kan dia masih masa pertumbuhan, masa perkembangan. Pembentukan untuk antibodinya itu juga belum belum maksimal. Sedangkan kalau untuk lansia yang tadi saya bilang dia akan lebih menurun, gitu. Untuk pembentukannya ya, namanya usia ya, apalagi yang usia senja itu memang harus berhati-hati ya. Biasanya sih kita untuk pencegahan Covid memang disarankan untuk
menjaga kondisi, minum vitamin, banyak beristirahat, terutama ke orang tua itu kan lebih cepat, lebih rentan, lebih cepat capek kayak gitu. Covid itu begitu imunitas kita drop, dia akan mudah masuk ke tubuh kita, menyebabkan infeksi, begitu. Oke, berarti untuk yang merasa nggak anak-anak tapi juga nggak tua tuh tetap harus jaga ini ya, harus jaga diri, harus jaga kesehatan, tetap mematuhi protokol kesehatan. Jadi ya pokoknya semuanya Iya. dapat terpapar COVID lah. Iya. Nah selanjutnya nih Bu, Ini kan bukan hanya anak-anak sama lansia, semua wajib menjalankan protokol kesehatan, menjaga kondisi kesehatan, minum vitamin, pola hidup sehat, kemudian PHBS ya, pola hidup bersih dan sehat, itu sih yang penting gitu. Oke. Nah, selanjutnya nih Bu, kan sekarang ini katanya yang dulu tuh katanya disebutnya ODP, PDP, nah itu katanya berubah nama ya Bu. Nah, ini namanya diubah menjadi apa? Dan mungkin Ibu bisa kasih tahu ke teman-teman sekalian, mungkin teman-teman belum tahu sebutan barunya. Untuk istilah yang digunakan sebelumnya, yaitu orang dalam pemantauan atau ODP, pasien dengan pengawasan atau PDP, atau orang tanpa gejala atau OTG, itu sekarang telah direvisi dengan pedoman penanganan COVID yang terbaru. Itu adalah diganti dengan istilah kasus suspek, kasus probable, kasus konfirmasi, kemudian kontak erat, pelaku perjalanan, diskredit, selesai isolasi, dan kematian. Kalau kasus suspek itu adalah seseorang yang memiliki salah satu dari kriteria orang dengan infeksi saluran pernafasan akut ya, yang akut ya, atau ISPA. Kemudian 14 hari terakhir sebelum timbul gejala memiliki riwayat perjalanan atau tinggal di wilayah atau negara Indonesia yang melaporkan transmisi lokal. Kemudian ada lagi orang dengan salah satu gejala ISPA. 14 hari terakhir sebelum timbul gejala memiliki riwayat kontak dengan kasus konfirmasi atau probable COVID-19. Kemudian orang dengan ISPA-nya, ya, itu tadi yang dengan orang dengan infeksi ISPA, kemudian salah satu gejala ISPA, kemudian ini orang dengan ISPA berat atau pneumonia berat yang membutuhkan perawatan di rumah sakit dan tidak ada penyebab lain berdasarkan gambaran klinis yang meyakinkan. Untuk catatan ya, istilah pasien dalam pengawasan saat ini yang dikenal kembali dengan kasus suspek itu ada gejalanya itu ISPA, demam lebih atau di pedoman yang baru ya, demamnya itu lebih atau sama dengan 38 derajat Celcius. Atau ada riwayat demam, kemudian tanda penyakit pernafasan misalkan sesak, batuk, terus sakit tenggorokan, pilek, pneumonia ringan hingga berat. Kemudian ada lagi istilah kasus probable. Kasus probable itu kasus suspek dengan ISPA berat yang menyebabkan meninggal dengan gambaran klinis yang meyakinkan COVID-19 dan belum ada hasil pemeriksaan laboratorium PCR. Jadi gini, kadang-kadang kan kalau ada pasien masuk rumah sakit itu dia sesak, gejala COVID, kemudian diambil swab swab itu kan nggak bisa sehari itu jadi. Itu seperti rapid, kalau rapid kan cepet gitu, kalau swab kan nggak bisa. Jadi ada beberapa kasus pasien itu sebelum hasil swabnya keluar dia sudah meninggal. Nah, kita nggak tahu kan sebelum hasilnya keluar. Jadi ini disebut kasus probable. Dia suspek ISPA berat, sudah di swab tapi hasilnya belum keluar. Itu dengan gambaran klinis yang meyakinkan COVID ya. Itu disebut kasus probable. Kemudian ada lagi kasus konfirmasi. Kasus konfirmasi itu seseorang yang dinyatakan positif terinfeksi virus COVID-19. Bagaimana dibuktikannya? Dengan pemeriksaan laboratorium RT-PCR tadi, yang swab tadi. Kasus konfirmasi itu dibagi menjadi 2. Konfirmasi dengan gejala atau simptomatik, dan kasus konfirmasi tanpa gejala atau asimptomatik. Kemudian ada lagi istilah namanya kontak erat. Lebih banyak istilahnya kalau saat ini sih. Itu berdasarkan dalam perjalanannya banyak kasus-kasus juga yang berubah gitu. Jadi
Kontak erat nih, selanjutnya adalah kontak erat. Kontak erat tuh apa tuh? Orang yang memiliki riwayat kontak dengan kasus probable atau konfirmasi COVID-19. Riwayat kontak yang dimaksud apa aja yang masuk ke dalam riwayat kontak erat. Yang pertama adalah kontak tatap muka berdekatan dengan kasus probable atau kasus konfirmasi dalam radius 1 meter dan dalam jangka waktu 15 menit atau lebih. Kemudian bersentuhan fisik langsung dengan kasus probable atau kasus konfirmasi. Misalkan apa? Salaman, berpegangan tangan dan lain-lain. Jadi makanya kenapa dibuat distancing itu supaya itu memutus rantai kontak. Kemudian selanjutnya kontak yang dimaksud dengan riwayat kontak selanjutnya adalah orang yang memberikan perawatan langsung terhadap kasus probable atau konfirmasi tanpa menggunakan APD yang sesuai standar. APD yang kita gunakan itu minimal apa? Masker. Kalau di rumah sakit harus lebih lengkap gitu. Kemudian selanjutnya adalah situasi lainnya yang mengindikasikan adanya kontak berdasarkan penilaian resiko lokal yang ditetapkan oleh tim penyelidikan epidemiologis tempat. Pada kasus probable atau konfirmasi yang bergejala, untuk menemukan kontak erat periode kontak dihitung 2 hari sebelum kasus timbul gejala dan sampai 14 hari yang tadi saya bilang. Sampai 14 hari setelah kasus timbul gejala. Kalau pada kasus konfirmasi yang tidak bergejala, nih banyak nih orang nggak bergejala. Ini untuk menemukan kontak eratnya, periode kontaknya dihitung dari 2 hari sebelum dan 14 hari setelah tanggal pengambilan sampel kasus konfirmasi. Jadi kita bisa memperhitungkan tuh kasus yang bergejala dengan kasus yang tidak bergejala dengan menghitung 2 hari sebelum dan 14 hari setelah timbul gejala. Kemudian ada lagi istilah pelaku perjalanan. Itu orang yang melakukan perjalanan dari dalam negeri maupun luar negeri pada 14 hari terakhir. Kemudian diskredit. Diskredit itu apa? Apabila melalui salah satu kriteria berikut ini. Seseorang dengan status kasus suspek dengan hasil pemeriksaan PCR swab 2 kali negatif selama 2 hari berturut-turut dengan selang waktu lebih dari 24 jam. Itu diskredit ya. Kemudian seseorang dengan status kontak erat yang telah menyelesaikan masa karantina selama 14 hari. Misalnya orang ada dengan status suspek, kemudian dia diambil swab, pemeriksaan swab PCR COVID, hasilnya negatif. Kemudian besoknya diambil lagi, sekali lagi hasilnya negatif. Itu dia disebut diskredit. Kemudian satu lagi kontak erat yang telah menyelesaikan masa karantina. Misalkan orang kontak erat dengan probable atau kasus konfirmasi, kemudian dia isolasi mandiri namanya atau ISMAN, itu selama 14 hari itu dibilangnya diskredit. Kemudian istilah selanjutnya selesai isolasi. Kriteria apa orang disebut setelah memenuhi kriteria selesai isolasi? Yang pertama adalah kasus konfirmasi tanpa gejala yang tidak dilakukan pemeriksaan follow up PCR ya, dengan ditambah 10 hari isolasi mandiri sejak pengambilan spesimen diagnosis konfirmasi. Jadi dia kalau dulu orang bilangnya OTG gitu ya, tanpa gejala. Dia tidak bergejala, dia tidak melakukan pemeriksaan PCR, tapi dia langsung isolasi mandiri. Isolasi mandiri itu 10 hari sejak pengambilan sampel orang didiagnosis terkonfirmasi. Kemudian kasus probable atau kasus konfirmasi dengan gejala yang tadi sudah disebutkan. Jadi 10 hari sejak tanggal onset ditambah minimal 3 hari setelah tidak lagi menunjukkan gejala demam. Kemudian dengan gejala asimptomatik
yang mendapatkan hasil pemeriksaan follow up PCR 1 kali negatif dengan ditambah minimal 3 hari setelah tidak lagi menunjukkan gejala demam atau gangguan pernapasan. Kemudian yang terakhir adalah kematian. Kematian COVID-19 untuk kepentingan surveillance adalah kasus konfirmasi atau probable COVID-19 yang meninggal. Jadi semua kematian karena COVID itu akan dilaporkan sebagai kasus konfirmasi atau probable COVID-19 yang meninggal. Selanjutnya kan misalkan kita terpapar COVID atau mungkin kita kontak erat ya Bu. Kita itu dapat melakukan isolasi mandiri atau kita harus diisolasi di rumah sakit? Kalau kontak erat atau terpapar COVID itu misalkan kita belum melakukan, tadi sudah diterangkan, kalau kita tidak melakukan pemeriksaan, kita kontak erat tapi kita belum melakukan pemeriksaan swab atau PCR, kita bisa isolasi sendiri di rumah, isolasi mandiri. Itu berapa? Minimal 2 minggu. Minimal 2 minggu isolasi mandiri, tapi dengan catatan harus tetap menjalankan protokol kesehatan. Distancing terutama. Isolasi mandiri itu sebisa mungkin menggunakan peralatan mandi, peralatan makan sendiri, kemudian distancing dengan misalnya satu rumah beberapa orang itu kalau bisa ya distancing, dia istilah kalau orang sana diungsiin aja yang lainnya, dia di rumah itu sendiri gitu. Nanti atau misalkan mau makan, mau apa, itu jangan sampai bersentuhan langsung. Jadi ditaruh di suatu tempat, nanti orang yang menaruh makanan misalkan dalam satu rumah itu, nanti dia pergi dulu baru dia ambil gitu. Terus kalau untuk yang komorbid yang tadi saya bilang, komorbid itu dia udah punya penyakit bawaan. Isolasi mandiri itu dia lebih baik dirawat, karena ditakutkan kalau isolasi mandiri itu dia tidak, bila terjadi apa-apa atau eee, apa, komplikasi dengan penyakitnya, itu takutnya kalau di rumah dia tidak segera mendapat pertolongan. Kalau di rumah sakit kan terpantau gitu. Di rumah pun harus, biasanya kalau ada yang isolasi di rumah itu akan dilaporkan dan ada yang memantau dari puskesmas setempat atau dinas kesehatan setempat gitu. Baik Bu. Lalu selanjutnya misalkan kita terpapar COVID dan sembuh. Nah, apakah organ pernafasan, kan katanya COVID ini menyerang organ pernafasan ya Bu. Nah, apakah organ pernafasan kita itu fungsinya akan kembali ke sedia kala atau ada fungsi yang berkurang? Sejatinya bila seseorang pernah terinfeksi virus corona, itu terjadi proses perang virus corona di paru-paru. Kemudian dari proses peradangan itu terbentuk jaringan parut di paru-paru atau rusaknya jaringan paru-paru ini karena akibat dari proses virus corona itu sendiri. Ditambah lagi mereka yang dirawat kemudian menggunakan alat bantu nafas atau ventilator dalam jangka lama, itu dapat meningkatkan risiko kerusakan jaringan paru. Jadi kalau sudah terjadi kerusakan, cukup sulit sih sebetulnya untuk mencegah apa yang terjadi paru-paru usai terinfeksi COVID-19, walaupun disebutkan atau dibilang bahwa ya dia sembuh dari COVID, hasil swabnya negatif. Tapi kalau penanganannya baik sebetulnya ya sejak awal komplikasinya bisa diredam gitu. Tapi kuncinya adalah penanganan yang baik saat mengalami COVID-19. Bila penanganan baik, akhirnya peradangan menurun dan membuat paru-paru tetap dalam kondisi baik. Itu sih tergantung derajat keparahan infeksinya. Faktor komorbidnya juga, kalau memang ada faktor komorbid nggak mungkin dong paru-paru itu bisa kembali normal seperti sedia kala tuh nggak bisa. Namanya ada fibrosis, ada jaringan parut gitu, namanya luka kan gitu. Kemudian kalau memang penanganan baik yang cepat, komplikasi ke arah yang lebih baik bisa menurun juga gitu. Jadi tidak sampai parah, sudah bisa dikurangi peradangannya gitu aja.
Nah, selanjutnya nih Bu, ada 2 pertanyaan terakhir. Apakah ada vaksin, obat, atau perawatan untuk COVID-19 yang sekarang ini, untuk sekarang ini? Kan soalnya banyak banget nih kita dengar-dengar ada hoax-hoax berterbaran yang katanya pakai kalung aja tuh bisa mencegah COVID. Itu menurut Ibu tuh gimana? Kalau menurut saya, kalung anti corona itu yang dibilang kalung anti corona itu ya, itu bukan obat. Karena memang vaksinnya belum ada untuk virus COVID-19 ini. Kalung itu, kalung anti corona yang ada eukaliptus kalau nggak salah atau apalah itu bukan obat untuk mengatasi COVID-19 karena riset masih terus dikembangkan. Namun sejauh ini ekstrak dengan metode destilasi bisa membunuh virus yang katanya mereka gunakan di laboratorium, uji pendahuluan sudah dilakukan. Ternyata yang dibilang eukaliptus ini benar memiliki kemampuan bunuh virus influenza bahkan SARS-CoV-2. Tapi kan penelitian-penelitian ini masih dalam tahap in vitro, maksudnya belum diujikan kepada manusia. Jadi kalung anti corona yang di BPOM itu adalah jamu untuk melegakan saluran pernapasan dan mengurangi sesak napas aja sih sebetulnya. Itu bukan yang ngobati corona karena vaksinnya pun sekarang belum ada gitu, sedang dikembangkan. Kalau menurut saya sih nggak ada relevansinya ya antara kalung di leher dengan paparan virus ke mata, mulut, dan hidung. Mungkin kalau ada orang yang memakai kalung itu terus merasanya sehat, kalau dari ilmiahnya sih belum ada yang membuktikan bahwa itu dapat menyembuhkan corona. Mungkin hanya sugesti aja kali ya, kadang-kadang kan orang sugesti gitu. Nah, ngomong-ngomong masalah protokol kesehatan nih, apa sih yang dapat kita lakukan untuk melindungi diri kita semua untuk mencegah penyebaran dalam pandemi COVID ini, Bu? Baik, tadi yang sudah saya selalu dari awal tuh saya udah bilang, protokol kesehatan itu kayak itu senjata kita saat ini nih, mungkin nggak cuma di Indonesia, seluruh dunia ya. Sebaiknya kita tetap menerapkan tuh protokol kesehatan apa aja gitu, physical distancing, rutin cuci tangan pakai sabun, kemudian menggunakan masker saat berada di tempat ramai, kemudian yang paling penting adalah menjalankan pola hidup sehat, menjaga kondisi tubuh sehat, makan makanan sehat. Kemudian jika merasakan gejala mirip COVID itu jangan cuma flu aja, bukan COVID, bukan COVID, mau flu mau apa, bila ada gejala yang mirip ada baiknya langsung dikonsultasikan ke dokter. Terus satu lagi, kalau tidak ada kepentingan yang mendesak, sebaiknya di rumah saja. Kemudian paling itu sih yang untuk meminimalisir penularan penyakit COVID. Mudah-mudahan dengan adanya podcast ini terutama kaum muda, masyarakat di Indonesia semakin sadar bahwa COVID ini berbahaya. Tidak hanya orang yang bergejala, justru banyak orang-orang yang nggak bergejala yang menularkan. Jadi yang terpenting protokol kesehatan gitu. Oh iya, terima kasih ya Ibu atas ilmu-ilmunya yang sangat bermanfaat ini. Ini kita sudah menghabiskan banyak waktu untuk ilmu tentang COVID ini. Tidak sia-sia sih ya teman-teman. Jadi kita jangan lupa untuk menjaga protokol kesehatan. Betul banget. Nah, untuk kalian yang masih bertanya-tanya tentang pandemi ini, di IG KKN kita, @kknkopanik, itu tersedia banyak tips dan info tentang COVID-19. Contohnya, informasi mengenai gimana sih cara memakai masker yang benar menurut WHO, atau mungkin cara mencuci tangan yang baik dan benar menurut WHO. Nah, di situ kita ada banyak tips dan info-infonya, jadi kalian bisa langsung klik follow, dan terus stay tune untuk ngelihat post-post dan info-info dari kita. Oke guys, see you on the next podcast. Stay healthy and always be you. Jangan lupa pakai masker dan rajin cuci tangan. Mari kita memutus rantai penyebaran COVID-19. Bye-bye.